Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali kita boleh bertemu kembali melalui channel Good News TV. Biarlah kita semakin diberkati Tuhan di dalam kebenarannya. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita, saya akan bacakan kepada kita dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-23, ayatnya yang 11 dan 12 dikatakan demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang saya bacakan suatu bagian yang singkat dari pengajaran Tuhan, yang mengajarkan kepada kita bahwa konsep pelayanan bukan konsep tentang siapa yang tertinggi untuk dihormati, tetapi siapa yang mau berkorban. Bukan untuk mencari suatu pujian untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan bahwa seorang yang menjadi yang terkemuka atau seorang yang menjadi pemimpin atau yang dikatakan yang terbesar, dia harus menjadi seorang pelayan. Saudara tahu maksud pelayan? Maksudnya adalah orang yang melayani, bukan orang yang dilayani. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, terkadang justru kita menginginkan kita dilayani, kita dihormati. Kalau masuk ke sebuah acara, kita mengharapkan orang penerima tamu akan membawa kita dari tempat pintu masuk sampai tempat duduk yang terkemuka untuk kita dipersilakan duduk. Kita sangat senang dan sangat bahagia menerima sambutan yang demikian. Dan ketika kita tidak menerima hal yang seperti itu, kita kadang-kala kecewa. Yang berpikir, apakah dia tidak tahu bahwa saya ini pendeta? Apakah dia tidak tahu bahwa saya ini seorang pemimpin? Mengapa dia tidak menghargai saya sedikit pun? Saudara-saudara, itu adalah sifat kemanusiaan kita. Dan memang apa yang Alkitab ajarkan sering sekali berbeda dengan apa yang diterapkan oleh manusia pada umumnya. Nah, oleh karena itu siapa yang ingin terbesar, dia harus menjadi seorang pelayan. Jadi, biarlah kita menjadi orang-orang yang begitu suka untuk memberi atau berdampak atau berpengaruh atau melakukan suatu tindakan daripada sekedar menerima sesuatu. Alangkah lebih baik kita menjadi seorang yang melayani daripada kita seorang yang dilayani. Meski dalam kehidupan memang itu adalah hal yang selalu berbalik atau berubah. Terkadang kita yang melayani, terkadang kita yang dilayani. Tetapi saudara, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan mau dan Tuhan menginginkan agar di semua posisi itu kita tidak menjadi tinggi hati. Itulah sebabnya ayat selanjutnya dikatakan bahwa siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Jadi dengan demikian, tentang besar atau rendahnya atau tinggi dan rendahnya seorang jabatan seorang, maka itu jangan membuat dia menyombongkan diri. Intinya salah satu di sana. Justru dengan adanya jabatan, dengan adanya panggilan, dengan adanya sesuatu yang kita miliki, seharusnya itu membuat kita untuk berbuat yang lebih, melayani, bukan untuk mendapatkan sesuatu bagi diri sendiri, tapi untuk memberi
dari diri sendiri kepada orang lain, terutama kepada pekerjaan Tuhan. Nah, dalam konsep itulah dikatakan seorang yang terbesar harus menjadi pelayan. Dan kemudian ayat selanjutnya dikatakan jangan meninggikan diri. Justru orang meninggikan diri akan direndahkan. Nah, ada satu cerita yang saya pernah baca. Di sebuah hutan ada pohon jati yang besar, dan di samping kirinya ada pohon-pohon kecil, bahkan ada rumput-rumput. Lalu kemudian pohon ini selalu akan merendahkan pohon-pohon kecil di sampingnya. Lihat aku lebih kuat, aku lebih besar. Dan jika seandainya aku ditebang pun, maka aku akan dipergunakan untuk membuat mebel yang baik, ditempatkan di ruang tamu. Dan kamu, kayu-kayu kecil, apakah gunamu? Tidak ada. Mungkin hanya kamu bisa jadi kayu bakar saja. Apalagi pada rumput. Apakah gunamu? Kamu hanya untuk diinjak-injak. Tidak ada gunamu. Dia merendahkan semua dan dia meninggikan dirinya. Satu ketika angin besar datang, hujan, angin puting beliung datang, lalu robohlah pohon jati yang besar ini. Sementara pohon-pohon kecil tidak. Mengapa? Karena tiupan angin tidak terlalu akan berpengaruh kepada pohon yang kecil. Justru yang di ataslah, yang terbesarlah, karena dia lebih tinggi, akan menerima angin yang lebih besar. Apalagi rumput tidak terkena masalah sama sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pada akhirnya justru pohon yang dianggap lebih kuat roboh lebih dulu. Dan ternyata rumput yang kecil, angin sekencang apapun dia tidak roboh. Apalagi tercabut akarnya, tidak mungkin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi saya melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua, tetaplah memiliki kerendahan hati dan jangan meninggikan diri. Karena Tuhan sangat mencintai orang yang merendahkan hati. Dan juga Tuhan sangat menginginkan orang yang melayani, yang tidak mengharapkan sebuah kehormatan, imbalan, tapi dia dengan tulus hati untuk melayani. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini kami merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami tidak tinggi hati, agar kami merendahkan hati kami. Firman Tuhan mengajarkan kami agar kami untuk menjadi pelayan, dan jabatan yang kami miliki itu kami gunakan bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi untuk kami dapat merendahkan diri dan juga untuk melayani, untuk berbuat lebih banyak bagi pekerjaan Tuhan dan juga Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, tolonglah kami semua dimanapun kami berada. Biarlah Engkau menguatkan yang lemah, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menghiburkan yang berduka, memberikan kelimpahan bagi mereka yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menetap menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai ketemu